Seorang pecundang kesepian dengan pekerjaan buntu meninggal karena serangan jantung dan bereinkarnasi sebagai putra seorang bangsawan dengan kekuatan seperti dewa. Ars adalah pecundang jelek biasa yang tinggal di Jepang dan bekerja di pekerjaan membosankan. Suatu hari, saat pulang, ia mengalami serangan jantung dan meninggal seketika. Sesaat kemudian, ia membuka matanya dan menemukan dirinya di dunia yang sepenuhnya berbeda. Ia melihat wajah seorang wanita cantik saat berbaring di atas tempat tidur. Awalnya, ia mengira dirinya berada di rumah sakit, tetapi kemudian ia melihat seekor anjing terbang berkeliaran di dalam ruangan, sementara seorang pelayan berjalan mendekat untuk mengucapkan selamat kepada wanita pirang itu. Saat itulah Ars melihat pantulan dirinya dan menyadari bahwa ia telah bereinkarnasi sebagai seorang anak di dunia lain. 3 tahun berlalu tanpa masalah, sementara ia belajar membaca dan menulis, memperoleh pengetahuan luar biasa tentang dunia ini. Ia mengetahui bahwa kerajaan tempat mereka tinggal disebut Kerajaan Summerford, yang dulunya terbagi menjadi 7 kerajaan berbeda sebelum salah satunya melancarkan perang dan menaklukkan seluruh benua. Di dalam kerajaan ini, ia lahir dalam keluarga seorang bangsawan, penguasa desa kecil bernama Lamberg. Ia juga mengetahui bahwa sihir dipraktikkan di dunia ini, sesuatu yang sangat membuatnya bersemangat. Namun, mempelajari sihir masih menjadi impian baginya, karena usianya yang masih muda. Hidupnya sangat mewah. Ia tinggal di rumah besar, memiliki beberapa pelayan yang selalu memenuhi semua kebutuhannya. Sementara koki rumah selalu memasak hidangan lezat setiap hari. Hal lain yang berbeda dari dirinya adalah ia tampaknya memiliki sebuah kemampuan yang tidak diketahui siapapun. Untuk mengujinya, ia pergi ke aula latihan, tempat para penjaga rumah, dan orang-orang yang bercita-cita menjadi prajurit berlatih. Semua orang tampak sangat senang melihatnya saat ia duduk. Dan ia melihat seorang pria yang dipukuli habis-habisan saat mencoba belajar bertarung dengan tombak. Ars menggunakan kemampuan spesialnya, yang memungkinkannya melihat statistik siapapun yang ia inginkan. Ia menyadari bahwa pria itu memiliki kemampuan tingkat D dalam tombak dan pedang, tetapi memiliki tingkat B dalam memanah. Ia segera berlari, menghampiri pria itu, dan bertanya, apakah ia pernah mencoba menggunakan busur dan panah? Tetapi pria itu tidak menganggapnya serius dan menertawakannya, karena menganggap memanah adalah untuk pengecut dan wanita. Ars memberitahunya bahwa ia harus mencoba menggunakan busur dan panah setidaknya sekali. Pria itu sebenarnya akan menolak, tetapi karena Ars adalah calon tuan tanah di masa depan, ia memutuskan untuk mengikuti perintah tersebut. Saat semua orang memperhatikan, pria itu mengambil busur, menembakkan anak panah, dan mengejutkan semua orang karena anak panah tersebut mengenai sasaran tepat di tengah pada percobaan pertama. Semua orang mengira itu kebetulan, jadi pria itu terus menembakkan anak panah satu demi satu, dan semua tembakannya tetap mengenai sasaran, membuatnya menyadari bakat alaminya dalam memanah. Ia berterima kasih kepada Ars. Sementara semua orang mulai bertanya, bagaimana Ars tahu bahwa pria yang tampak seperti pecundang itu akan pandai dalam memanah. Namun, Ars tidak ingin mengungkapkan kemampuannya dan hanya mengklaim bahwa itu berdasarkan insting saja. Satu-satunya masalah dengan kemampuan ini adalah ia tidak bisa melihat statistik dirinya sendiri, yang membuatnya sedikit sedih, tetapi ia tetap melanjutkan hidupnya. Kembali ke rumah, saat makan malam, ia duduk di seberang ayahnya yang berwajah menakutkan dan memeriksa statistik ayahnya, hanya untuk menemukan bahwa ayahnya memiliki kemampuan tingkat A di seluruh bidang, dan cukup kuat untuk mengalahkan 10 pendekar pedang tingkat B sekaligus. Ayahnya bertanya apakah ia menyuruh pria itu mencoba memanah. Ars dengan jujur menjawab bahwa ia memang menyuruhnya, dan ayahnya hanya berkata bahwa itu adalah hal yang baik bagi seorang calon tuan untuk bisa membedakan antara orang berbakat dan tidak berbakat. Setelah percakapan makan malam itu, Ars mulai belajar lebih banyak tentang bagaimana orang memerintah, dan belajar betapa bengkok dan kejamnya dunia nyata. Para penguasa kekaisaran Summerford tampak sepenuhnya korup, sementara para petani dan orang miskin melakukan pemberontakan di seluruh daerah karena kondisi hidup yang buruk. Dan para politisi justru melawan rakyat dengan menggunakan kekerasan polisi dan metode licik lainnya, membuat dunia ini sama seperti Amerika. Ia menyadari bahwa jika hal ini terus terjadi, seluruh benua akan terjerumus ke dalam perang saudara,
dan ia mungkin akan dipaksa untuk memimpin pasukannya ke medan perang. Pikiran ini benar-benar membuatnya ketakutan, karena ia belum menjadi seorang prajurit dan meragukan apakah seseorang seperti dirinya mampu menjaga keluarganya dan rakyat Lamberg tetap aman dan sejahtera. Keesokan paginya, ia diam-diam keluar dari rumah dan mulai berkeliaran di jalanan pasar desa. Namun, meskipun sudah mengenakan jubah, orang-orang tetap dengan mudah mengenalinya, dan beberapa wanita mulai bertanya, apakah ia sedang berbelanja. Ia mengejek wanita itu karena gemuk dan melanjutkan perjalanannya sambil mulai mencari orang-orang dengan kemampuan luar biasa menggunakan mata ajaibnya. Ia mencoba kekuatan ini pada beberapa penduduk lokal, hanya untuk menemukan bahwa mereka semua hanyalah segerombolan pecundang tak berguna tanpa prospek masa depan. Setelah beberapa waktu, ia duduk karena matanya mulai berair akibat terlalu sering menggunakan kemampuan tersebut. Ketika tiba-tiba ia mendengar keributan. Sebuah pintu terbuka dengan keras. Sementara seorang wanita kulit putih rasis melemparkan seorang pemuda ke jalan sambil berteriak bahwa ia tidak punya pekerjaan untuk orang sepertinya. Ia tidak begitu tahu tentang ras ini, tapi ia mendengar orang-orang menyebut pemuda itu sebagai seorang Malchin dan mengklaim bahwa dia kotor dan menjijikan. Ia tiba-tiba teringat pernah membaca tentang mereka di sebuah buku yang menyatakan bahwa orang-orang ini berasal dari benua yang jauh dan dibeli oleh orang-orang Summerforth sebagai budak. Pemuda itu hanya duduk di tanah, kelaparan dan kalah, saat Ars berjalan menghampirinya dan menawarkan sepotong roti. Ini mengejutkan si pemuda, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Ray. Sementara orang-orang di sekitar bertanya-tanya kenapa calon tuan muda itu membantu seorang Malchin. Awalnya Ray tampak ragu, tetapi perlahan ia mengambil roti itu dan mulai memakannya dengan lahap. Sementara itu, Ars menggunakan mata ajaibnya untuk memeriksa statistik Ray, dan ia sangat terkejut mengetahui bahwa pemuda ini ternyata memiliki banyak kemampuan peringkat A dan S, yang mengingatkannya pada Lord Trevon, ayahnya sendiri yang sangat kuat. Menyadari bahwa Ray akan menjadi salah satu orang terkuat di kerajaan ini, mata Ars mulai berkilauan, membuat Ray merasa aneh dan mulai pergi setelah berterima kasih kepadanya. Calon tuan itu mengikuti Ray ke sebuah gang, sementara Ray menyuruhnya pergi. Namun Ars akhirnya mengungkapkan bahwa ia adalah putra dari Lord Lan dan menawarkan Ray pekerjaan sebagai pengawalnya dengan iming-iming makanan enak. Ray akhirnya setuju, dan mereka berdua kembali ke rumah Ars. Di sana, mereka duduk berhadapan di meja makan, sementara hidangan luar biasa disajikan di depan Ars. Ia melihat ke arah Ray dengan gembira, hanya untuk menyadari bahwa pelayan rasis itu membawakan Ray piring tua berisi kacang. Pelayan itu berkata bahwa ia tidak bisa menyajikan makanan yang sama kepada seorang Malk seperti kepada calon tuan. Dan kepala pelayan menyuruh Ray pergi begitu selesai makan. Ars tidak percaya betapa parahnya rasisme di negara ini, tetapi tidak seperti gadis kulit putih Amerika, ia benar-benar melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Ia menyeret kursinya ke sebelah Ray dan menawarkan untuk makan bersama. Pelayan dan kepala pelayan mencoba campur tangan, tetapi Ars menyuruh mereka diam, karena Ray adalah tamunya. Pelayan itu segera menyajikan makanan enak untuk Ray, yang dengan senang hati memakannya. Setelah itu, Ray mengungkapkan bahwa ia dulu bekerja dalam sebuah kelompok tentara bayaran yang membesarkannya sejak kecil. Namun dalam pertempuran terakhir, semua anggota kelompok itu mati, meninggalkannya sendirian di dunia yang dingin dan kejam ini. Ars merasa sangat iba padanya dan membawa Ray ke kamar ayahnya, memberitahunya bahwa ia ingin mempekerjakan Ray sebagai pengawalnya. Ayah rasis itu hanya melihat Ray sekali dan langsung menolak memberikan izin, mengklaim bahwa Malchin tidak berguna dan tidak memiliki kemampuan nyata. Ars berdiri melawan ayahnya dan mengatakan bahwa instingnya mengatakan bahwa Ray memiliki bakat yang diberikan oleh Tuhan, yang tidak bisa ditandingi oleh orang biasa manapun di seluruh benua. Maka, ayahnya setuju untuk memberinya kesempatan. Ia mengatakan bahwa Ray harus lulus dalam sebuah ujian, yaitu mengalahkannya dalam pertarungan. Ars ketakutan
karena ayahnya adalah monster sejati dan salah satu pendekar pedang terbaik di seluruh benua. Ia mencoba mengatakan bahwa itu bukan pertarungan yang adil, tetapi ayahnya mengabaikannya dan mulai berjalan menuju lapangan latihan. Ia memanggil untuk disiapkan sepasang pedang kayu, sementara para penjaga dan orang-orang lain di lapangan mulai memanggil Ray dengan sebutan MW. Raven memberitahu mereka tentang peraturannya. Jika Ray bisa mendaratkan satu serangan saja dalam batas waktu yang ditentukan, ia akan dipekerjakan sebagai penjaga. Tetapi jika tidak, ia harus meninggalkan desa segera. Timer diatur, dan pertarungan dimulai saat Raven menyerbu ke depan dengan tebasan kuat yang berhasil dihindari Ray. Namun ia menyadari bahwa bahkan dengan pedang kayu, serangan itu bisa saja membunuhnya. Raven kemudian menyerang lagi, yang berhasil diblok oleh Ray, meskipun ia masih tidak percaya betapa kuat dan cepatnya sang Lord ini. Ayah besar itu terus menyerang, sementara Ray hanya bisa bertahan dan menangkis, membuat Ars ketakutan. Tapi ia memperhatikan bahwa semua orang lain tampak terkejut karena tidak ada seorang pun sebelumnya yang mampu menahan bahkan satu serangan dari Lord Raven. Raven mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan dan berhasil memukul bahu Ray, memaksanya jatuh ke tanah, tetapi mengejutkan semua orang saat Ray bangkit kembali dan memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Dengan ekspresi serius, ia bergegas ke arah Raven yang mencoba menyerang balik, tetapi Ray menghindar dan meluncur di bawahnya. Lalu menyerang dari belakang menggunakan sinar matahari untuk keuntungannya yang membutakan sang Lord. Meskipun begitu, Raven masih berhasil memblokir serangan itu. Tetapi ini adalah pertama kalinya ada orang yang hampir berhasil mendaratkan serangan padanya. Tepat saat Ray mulai menemukan iramanya, Raven mengatakan bahwa waktunya habis. Tetapi ia memutuskan untuk memberikan kemenangan kepada Ray karena belum pernah ada yang sedekat ini dalam mencoba menyerangnya. Ars sangat gembira dan mengucapkan selamat kepada Ray, sementara ayahnya memuji Ars karena mampu menemukan individu berbakat lainnya, mengklaim bahwa Ars benar-benar memiliki bakat anugerah Tuhan. Para penjaga dan prajurit lain mengelilingi Ray, meminta tips darinya dan memohon untuk dilatih bersamanya. Kemudian hari itu, Ray mengenakan pakaian seremonial untuk melambangkan penerimaannya ke dalam keluarga, lalu berlutut dan bersumpah setia kepada Ars. Beberapa bulan berlalu sejak Ray bergabung dengan Ars dan mulai bekerja di rumah mereka. Meskipun pada awalnya, para pekerja lain sedikit rasis terhadapnya karena warna kulitnya, perlahan namun pasti. Semua orang akhirnya mulai menyukai Ray. Ia berlatih dan mengajar para prajurit bagaimana mengasah kemampuan mereka dengan lebih baik. Dan sejak mulai mendapatkan pelajaran dari guru privat Ars, kecerdasannya meroket sampai pada titik di mana ia kini menjadi orang paling cerdas di seluruh rumah tangga mereka. Ray juga berhasil memikat para pelayan perempuan yang dulunya membencinya, tetapi kini menyukainya karena sikapnya yang ramah dan wajahnya yang tampan. Beberapa hari terakhir, Ray dan Ars mulai mengadakan sesi belajar bersama di mana mereka membaca sejarah benua ini serta situasi politik di setiap wilayah. Mereka membaca tentang bagaimana kerajaan Summerforth dulu merupakan kekuatan besar yang ditakuti dan merupakan kerajaan terkuat, tetapi menurut Ray, kerajaan itu kini sedang dalam keadaan kemunduran serius karena raja lama telah meninggal. Sementara putranya, raja baru, masih berusia 8 tahun. Menurut Ray, saat ini seluruh kekuasaan ada di tangan para politisi yang mengelilingi raja muda tersebut dan mencoba memanfaatkan dirinya untuk meraih kekuasaan sebanyak mungkin. Karena itu, pemerintahan tidak berjalan dengan baik, menyebabkan banyak pemberontakan di seluruh negeri. Para Lord dan Duke di berbagai wilayah pun mulai mengabaikan kerajaan pusat dan memelihara pasukan pribadi mereka sendiri untuk menghadapi konflik-konflik ini. Ars menyadari bahwa wilayah mereka sejauh ini belum mengalami pemberontakan, tetapi fakta bahwa ayahnya berlatih setiap hari dan terus mempersiapkan pasukan tambahan menunjukkan bahwa konflik bisa saja muncul dalam waktu dekat. Ia memutuskan untuk mencari lebih banyak orang berbakat seperti Ray yang bisa membantu mereka jika perang benar-benar pecah. Meskipun ia sendiri sangat berharap itu tidak pernah terjadi. Ars bertanya pada Ray, menurutnya di mana perang akan pertama kali pecah jika benar-benar terjadi. Tanpa ragu, Ray menjawab bahwa itu akan terjadi di county tetangga, di mana Lordnya sudah sangat tua dan rapuh. Menurut Ray, Lord itu bisa meninggal kapan saja, dan perang kemungkinan besar akan meletus karena
masalah suksesi. Ray menjelaskan bahwa Lord itu memiliki 2 putra, dan secara teknis, putra sulunglah yang seharusnya mewarisi jabatan. Tetapi, semua orang tahu bahwa putra bungsu jauh lebih mampu dan akan menjadi pemimpin yang lebih baik. Jika konflik suksesi ini tidak diselesaikan sebelum Lord itu meninggal, kedua saudara itu akan bertarung satu sama lain, dan seluruh kerajaan harus memilih pihak. Ars bertanya, pihak mana yang akan dipilih ayahnya? Dan Ray menjawab bahwa kemungkinan besar mereka akan memilih putra sulung karena, menurut hukum, dialah pewaris sah. Ars memikirkan bagaimana ayahnya masih hidup dan bisa menangani semua masalah ini, tetapi ia juga khawatir tentang apa yang akan terjadi jika sesuatu yang buruk terjadi dan ayahnya terluka. Ray memberitahu bahwa mereka harus selalu mencari bakat-bakat hebat yang bisa memperkuat posisi mereka dan meningkatkan keselamatan mereka. Ars setuju sepenuh hati dengan hal ini, dan mereka berdua bersiap untuk pergi ke kota terdekat untuk mencari bakat. Saat melintasi halaman depan, Raven menghentikan mereka dan memberitahu agar mereka juga mencari penyihir yang baik, karena seorang penyihir hebat bisa menjadi kunci untuk memenangkan pertempuran yang hampir kalah. Ars tahu bahwa ayahnya tidak memiliki bakat sihir. Suatu kali, ayahnya pernah memberinya sebuah permata sihir untuk mencoba membangkitkan kekuatan laten. Tetapi, ternyata Ars tidak memiliki bakat dalam sihir, dan ayahnya tidak pernah memintanya mencoba lagi. Mereka meninggalkan county kecil mereka dan pergi ke kota terdekat, yang jauh lebih besar dibandingkan desa kecil mereka. Orang-orang di sini tampak lebih kaya daripada penduduk di kampung halamannya. Ars bercerita kepada Ray tentang keinginannya untuk membuat county-nya menjadi seperti kota ini suatu hari nanti. Dan Ray hanya tersenyum, sementara Ars mulai mencari bakat di antara penduduk lokal. Sayangnya, dia tidak menemukan siapapun dengan kemampuan di atas rata-rata, dan setelah merasa lelah, ia duduk sejenak. Ray memberitahunya untuk tidak khawatir, karena kota ini memiliki 50.000 orang. 10 kali lebih banyak daripada desa mereka. Jadi, mereka pasti akan menemukan seseorang. Saat berjalan di jalanan lebar, Ars tiba-tiba memperhatikan sebuah gang kecil kumuh di mana sekelompok orang miskin tidur di tempat terbuka. Ia terkejut melihat ini, karena ia tidak menyangka kota sebesar ini yang dipenuhi orang kaya tetap memiliki kemiskinan seperti itu. Ray memberinya pelajaran hidup dan mengatakan bahwa di setiap tempat yang banyak orang kayanya, pasti akan ada orang-orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, yang membuat Ars mempertimbangkan kembali impiannya untuk membuat desa kecilnya menjadi seperti kota ini. Tidak lama kemudian, mereka memasuki pasar utama, dan mata Ars mulai berbinar-binar ketika ia melihat begitu banyak barang yang dijual. Tiba-tiba, ia mendengar seorang pria mengklaim menjual telur naga yang diimpor dari benua lain, dan Ars langsung tergoda dengan gagasan memiliki seekor naga peliharaan yang bisa ia tunggangi kapanpun ia mau. Ia segera bertanya kepada si penjual berapa harganya, dan dengan senyum licik, si penjual menjawab bahwa ia akan menjual telur-telur yang sangat langka ini seharga 1 koin perak masing-masing. Ars segera berkata bahwa ia akan membeli 3 butir dan mulai mengaduk-aduk tasnya untuk mengambil uang. Namun Ray mendorongnya ke belakang dan menempelkan belati ke leher si penjual. Ia mengatakan bahwa si penjual telah berani menjual barang palsu kepada seorang bangsawan yang seharusnya dihukum mati. Namun, si penjual membela diri dan berkata bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Ray lalu menjelaskan bahwa telur-telur itu tidak mungkin diimpor secara resmi atau legal, karena selama setahun terakhir, impor dari benua lain telah dilarang. Itu berarti, entah ia berbohong atau barang-barang ini diselundupkan secara ilegal. Terlebih lagi, telur naga sangat langka. Jadi, bagaimana mungkin seorang rendahan seperti dia memiliki begitu banyak telur? Ia pun bersiap menghabisi penjual penipu itu, tetapi Ars memaksanya untuk berhenti. Ray langsung sadar dan mulai meminta maaf kepada Ars, menerima hukuman apapun yang akan diberikan, namun Ars mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang hal itu. Kemudian, mereka duduk untuk makan siang ketika Ars memutuskan untuk membeli makanan penutup di sebuah kios. Namun,
Ia dikejutkan saat seorang pencopet menabraknya dan mencuri kantong uangnya sebelum melarikan diri. Ray segera menarik Ars dan mulai mengejar pencuri tersebut yang berusaha melarikan diri dengan berkelit di antara kerumunan orang. Namun, Ray berhasil menarik jubah pencuri itu, memperlihatkan seorang gadis muda berambut biru. Gadis itu bergegas masuk ke sebuah gang kecil, dan saat Ray sampai di sana, ia melihat gadis itu sedang dikelilingi oleh beberapa preman. Sementara, salah satu dari mereka memukulnya hingga jatuh ke tanah. Ars mencoba menghentikan mereka, namun pemimpin para preman itu menjadi marah dan mencoba memukul Ars. Ray dengan sigap menangkap lengannya dan menghajarnya di perut hingga ia pingsan. Dua pria lain langsung menyerang, namun Ray dengan cepat mengalahkan mereka juga, membuat mereka jatuh ke tanah dan akhirnya kabur. Ars melihat gadis itu menggunakan mata ajaibnya dan mendapati bahwa gadis muda ini memiliki keterampilan sihir peringkat S. Ia tidak bisa mempercayai matanya, karena statistik sihirnya benar-benar luar biasa. Ia pun langsung mengajaknya bergabung dan menjadi bawahannya. Ray mengatakan bahwa gadis ini adalah seorang pencuri, tetapi ARS tidak peduli dan berjanji akan memberikan kehidupan yang nyaman dengan gaji dan makanan yang enak. Gadis itu menunduk memandang ARS dan memberitahunya bahwa dia lebih memilih mati daripada bekerja di bawah anak bangsawan manja sepertinya. Menurutnya, semua bangsawan adalah orang jahat yang memenuhi pundi-pundi mereka dengan mengorbankan rakyat miskin. Ia sendiri pernah dijadikan budak oleh seorang bangsawan, namun ia melarikan diri, dan itulah sebabnya orang-orang ini berusaha menangkapnya kembali. ARS mencoba membujuknya dan mengatakan bahwa dia akan menjadi penyihir yang luar biasa, tetapi gadis itu menjawab bahwa dia bahkan belum pernah mencoba sihir sebelumnya. Ray menyadari bahwa ini adalah usaha yang sia-sia dan meminta gadis itu untuk menyerahkan kantong uangnya, yang kemudian dia lakukan tanpa perlawanan. Tiba-tiba, sekelompok anak kecil masuk ke gang dan mulai berkerumun di sekitar gadis itu. Ternyata, dia merawat anak-anak yatim ini dan memberi mereka makan. ARS merasa bersalah dan memberikan kantong uang itu kepadanya. Lalu mereka segera pergi saat senja tiba. Malam itu, R duduk di balkon, bertanya-tanya apakah dia akan pernah menemukan bakat seperti itu lagi. Ketika mereka mendengar teriakan dan tangisan anak-anak yang mencari gadis pencuri itu, mereka segera turun untuk bertanya kepada anak-anak apa yang terjadi. Dan mereka semua menangis, memberitahu bahwa 3 pria menyerang dan membawa Char pergi. Sementara itu, Char dibawa ke sisi lain kota, di mana para preman melemparkannya ke lantai di depan pedagang budak. Mereka mulai memukulinya, tetapi dia menahan semua rasa sakit itu tanpa meneteskan satupun air mata. Pedagang budak itu mengatakan kepada para preman untuk berhati-hati dengan wajahnya, karena bangsawan mesum yang ingin membelinya menginginkan wajahnya tetap cantik. Para preman berjanji akan berhati-hati, tetapi salah satu dari mereka melihat kantong uang yang diberikan ARS padanya, lalu mengambilnya dan menemukan bahwa kantong itu penuh dengan uang. Tiba-tiba, Char bangkit, merebut kembali kantong itu dari tangan preman, dan mencoba melarikan diri. Tetapi, para preman lebih cepat dan berhasil menangkapnya kembali, serta menjepitnya ke tanah. Pedagang budak itu mengatakan padanya untuk menerima nasibnya, karena bahkan jika dia berhasil melarikan diri, dia hanya akan menjalani kehidupan penuh penderitaan, selalu dalam pelarian, dan akan mati secara mengenaskan. Sebelum dia bisa menghancurkan semangat Char lebih jauh, pintu tiba-tiba terayun terbuka dengan keras, melukai penjaga yang berdiri di sana saat Ray masuk ke dalam ruangan, menangkis pukulan pertama dan mengatasi para preman dengan sangat mudah, lalu melemparkan pisau ke pria yang berdiri di sebelah si pedagang budak. Pedagang budak itu segera memerintahkan semua orang untuk berhenti agar mereka bisa berbicara. Tetapi ARS berlari masuk ke dalam ruangan dan bertanya pada Char, apakah dia baik-baik saja. Gadis itu tampak terkejut melihatnya di sana. Sementara pedagang budak itu menyadari bahwa anak kecil ini tampaknya adalah seorang bangsawan. Dari cara berpakaian dan berbicaranya, pedagang budak itu dengan tenang bertanya apa yang bisa dia lakukan untuknya. Dan ARS menjawab bahwa dia ingin gadis itu dibebaskan segera. Pedagang budak itu menjawab
bahwa dia tidak bisa melakukannya karena dia tidak melakukan apapun yang ilegal, karena perdagangan budak sah sepenuhnya di wilayah ini. ARS mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang semua itu. Saat Char memberitahunya untuk melarikan diri jika dia ingin menyelamatkan dirinya, ARS menoleh untuk memandang Char dan memeriksa statistiknya sekali lagi, dan menemukan bahwa ambisinya telah lenyap, yang berarti dia telah kehilangan seluruh harapan untuk masa depannya. ARS mulai mengoceh tentang bagaimana setiap orang berhak memiliki harapan dan masa depan yang dapat mereka impikan, yang membuat pedagang budak itu merasa geli dan tertawa, karena menurutnya satu-satunya masa depan yang dapat diharapkan seorang budak adalah melayani tuannya dengan hormat. ARS menjadi marah dan menyuruhnya berhenti tertawa, mengatakan bahwa orang dewasa seharusnya memastikan bahwa anak-anak tetap aman, dan menegaskan bahwa masa depan Char adalah keputusannya sendiri, bukan keputusan para pedagang budak rendah seperti dia. Char sangat tersentuh oleh pidato ini, memikirkan tentang bagaimana dia bahkan tidak bisa mengingat kapan terakhir kali dia menangis. Sejak kecil, dia harus menghadapi hidup seorang diri, berkeliaran di jalanan, berteduh di gang-gang gelap saat badai hujan dan musim dingin, menyaksikan orang-orang yang memiliki kehidupan jauh lebih mudah. Sementara, dia dipaksa mencuri demi bertahan hidup. Dan bahkan, itu tidak cukup untuk menopang dirinya atau orang lain. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Melihat seseorang membela dirinya, membuatnya emosional hingga air mata mulai mengalir di pipinya. Namun, pedagang budak itu sudah cukup dan mengatakan bahwa dia berbicara dengan sopan karena anak itu seorang bangsawan, tetapi sekarang dia mengganggu bisnis tanpa alasan yang jelas. Dan dia terlalu dini untuk menjadi terbangun seperti ini. Sejumlah preman turun dari tangga dan berkumpul di sekitar mereka saat dia mengancam akan menyakiti mereka. Tetapi ARS hanya melihat ke arah Rai yang memberitahunya untuk tidak khawatir karena semuanya akan baik-baik saja. Salah satu preman menyuruh ARS untuk diam karena dia benci anak-anak yang cerewet. Tetapi Ray langsung mencengkeram lehernya dan mengangkatnya ke udara sebelum membantingnya ke tanah, sambil mengatakan kepada semua orang bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dengan berbicara buruk tentang Lord ARS. Dan sekarang mereka harus membayar harga atas kejahatan ini, yaitu kematian. Ia mengeluarkan belatinya, sementara salah satu preman memecahkan sebuah botol dan menyuruh semua orang mengepung Ray karena dia sendirian. Namun, ini tidak berhasil karena Ray menghindari setiap serangan dengan kelincahan dan presisi, sambil melukai beberapa dari mereka di bagian perut dan melemparkan pisaunya ke arah yang lain. Sebelum dia bisa melanjutkan, salah satu preman menangkapnya dari belakang dengan pisau, tetapi Ray dengan mudah membantingnya ke tanah, membuat pedagang budak ketakutan dan segera memanggil para penyihir. Dua penyihir itu langsung melantunkan mantra api dasar mereka dan menembakkannya ke arah Ray. Tetapi Ray dengan mudah membelah sihir mereka dan mengalahkan mereka berdua. Pedagang budak itu kini benar-benar ketakutan dan akhirnya memanggil kartu trufnya, yakni seorang pria raksasa yang muncul dari lantai atas sambil menenggak minuman keras saat berjalan turun. Dia bertanya, "Apa keributan ini?" Dan pedagang budak menjelaskan situasinya, membuat pria itu marah dan bersiap untuk mengusir mereka. Char memberitahu ARS bahwa orang ini adalah masalah besar dan menyuruhnya melarikan diri. Tetapi ARS memeriksa statistiknya dan memberitahu Char bahwa ini seharusnya pertarungan yang mudah. Seperti yang dikatakannya, Ray dengan mudah menghindari serangan pertama dengan bergelantungan di lampu gantung, lalu melompat turun dan menendang wajah pria itu. Pria itu marah dan berusaha menangkap Ray, tetapi Ray terlalu kuat dan terlalu ahli dalam bertarung. Ia langsung mengakhiri pertarungan dengan pukulan uppercut bersih ke dagu, yang langsung menjatuhkan pria gemuk itu. Pedagang budak itu kini sangat ketakutan dan mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah ilegal. Tetapi ARS mengeluarkan sebuah kantong berisi koin dan mengatakan bahwa ia akan membeli gadis itu. Pedagang budak itu mengklaim bahwa ia sudah menjual gadis itu kepada bangsawan lain. Tetapi
Ray maju dan mengatakan bahwa mereka akan mengambil gadis itu bagaimanapun juga. Jadi dia bisa menerima uang ini atau tetap miskin dan berurusan dengan bangsawan lain itu. Pedagang budak itu akhirnya menyerah pada ancaman ini dan menerima uangnya. Secara sah, menjual Char kepada ARS. Saat mereka keluar dari kantor pedagang budak itu, hari sudah pagi. Namun, sebelum mereka pergi kemanapun, Char mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan sesuatu kepada mereka. Ia membawa mereka ke sebuah bukit, di mana ARS kesulitan berjalan. Terlihat seperti aku, katanya. Tetapi akhirnya sampai ke puncak, hanya untuk melihat pemandangan kota yang paling indah. Char mengatakan bahwa ini adalah tempat rahasianya. Tempat ia datang setiap kali merasa sedih, dan ia ingin menunjukkannya sebagai tanda terima kasih. ARS menikmati pemandangan yang indah itu, sementara Ray memberinya sebuah liontin sihir untuk menguji seberapa kuat sihirnya. Char mengenakan liontin itu di lehernya dan memperingatkan mereka bahwa dia merasa tidak punya kekuatan sihir karena belum pernah mencobanya. Namun, begitu dia melantunkan mantra, gelombang besar mana meletus darinya, menciptakan bola api raksasa yang meledak di langit, mengejutkan semua orang di kota, termasuk ARS dan Ri. Setelah itu, Char bertemu kembali dengan anak-anak yatim piatu dan berjanji akan mengunjungi mereka secepat mungkin sebelum pergi dalam perjalanan kembali ke rumah ARS. Setelah mereka akhirnya kembali, ARS bertemu dengan ayahnya, yang awalnya mengira ARS membawa pulang seorang pencuci piring baru. ARS memberitahunya bahwa Char adalah seorang penyihir luar biasa dan akan sangat berguna di medan perang, tetapi ayahnya menolak, mengatakan bahwa wanita seharusnya berada di dapur, bukan di medan perang. Untuk membuktikan kemampuannya, Char menembakkan semburan api yang sangat kuat ke langit, mengejutkan Raven, yang langsung menyerah dan dengan cepat menyambutnya ke keluarga Len. Mereka semua masuk ke dalam, siap untuk petualangan yang menunggu keesokan harinya. Sudah 3 tahun berlalu sejak hari ARS merekrut Char untuk menjadi bawahannya. Dan sejak saat itu, ayahnya telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran besar dan kecil, dengan mudah memenangkannya. Meskipun suasana di seluruh benua cukup suram karena peperangan yang terus-menerus, moral para prajurit di wilayah ini tetap tinggi berkat taktik perang ayahnya yang luar biasa, dan juga berkat Char, yang telah tumbuh menjadi seorang wanita cantik dan sangat kuat di medan perang. Tak ada yang percaya bahwa seorang penyihir tunggal bisa membalikan keadaan perang, dan sejak saat itu, Raven mulai merekrut lebih banyak penyihir di bawah bimbingan Char untuk memperkuat pasukan mereka. Selain itu, sekarang ARS memiliki 2 adik, seorang laki-laki dan perempuan, keduanya kembar. Ia memeriksa statistik mereka dan melihat bahwa, meskipun masih sangat muda, mereka sudah memiliki beberapa kemampuan dengan peringkat A dan S. ARS sejak itu terus mencari lebih banyak bakat baru, tetapi sudah cukup lama ia kurang beruntung. Namun, Ray memberitahunya bahwa ia menemukan informasi tentang 2 bersaudara pemburu yang kabarnya sangat terampil. ARS langsung bersemangat dan mengatakan bahwa mereka harus segera pergi untuk bertemu mereka dan memeriksa apakah kemampuan mereka benar-benar sehebat yang dikatakan. Tak lama kemudian, ia pergi ke hutan bersama Ray untuk mencari pondok kecil tempat para pemburu itu tinggal. Di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh Char yang sedang duduk di atas cabang pohon sambil memakan sandwich. ARS memberitahunya bahwa mereka mendapatkan informasi tentang sepasang pemburu yang baru saja pindah ke hutan ini dan mereka sedang dalam perjalanan untuk bertemu mereka. Char mengatakan bahwa ia sedang bebas hari ini, jadi ia juga akan ikut untuk menjadi pengawal ARS demi memastikan dia tetap aman. Dan ia benar-benar melakukannya, bahkan menempatkannya di antara 2 kantung udara, untuk memastikan ia terlindungi jika terjadi kecelakaan. Ray menjadi cemburu dan mengatakan bahwa mungkin Char sebaiknya berjalan saja, karena kudanya tampak kewalahan menahan beban berat. Char membalas bahwa ia sudah bertempur di medan perang dan meraih banyak hasil. Jadi mungkin Ray sebaiknya menunjukkan sedikit rasa hormat. Sementara mereka berdebat, semak-semak tiba-tiba bergoyang dan seekor babi hutan liar muncul entah dari mana, membuat kuda mereka ketakutan. Tetapi babi itu segera ditembak jatuh dengan sebuah panah. Tiba-tiba, 2 orang pria muncul dari semak lebat, senang karena berhasil mendapatkan buruannya. Namun mereka terkejut saat melihat tamu-tamu yang tak mereka duga.
Mereka segera mendekat dan bertanya apakah mereka semua baik-baik saja, karena mereka tidak tahu ada orang di sekitar situ. ARS mengatakan bahwa mereka baik-baik saja dan bertanya apakah mereka adalah saudara pemburu yang baru saja pindah ke daerah ini. Kedua saudara itu membenarkan bahwa mereka memang baru saja pindah, sehingga ARS dengan cepat memeriksa statistik mereka dan menyadari bahwa mereka memiliki statistik yang cukup bagus, jauh di atas rata-rata, tetapi tidak sampai luar biasa. Kedua saudara itu kemudian mengajak mereka ke tempat tinggal mereka, di mana ayah mereka menjamu mereka dengan banyak daging segar hasil buruan di meja, sambil meminta maaf jika itu tidak cukup, karena ia tidak tahu bahwa putra seorang bangsawan akan datang berkunjung. ARS tersenyum bahagia dan mengatakan bahwa itu lebih dari cukup, sementara Char tidak bisa menahan diri dan langsung menikmati jamuan itu. Sang ayah kemudian bertanya kepada ARS tujuan kedatangannya, dan ARS menjawab bahwa ia mendengar cerita tentang kehebatan anak-anaknya. Para pemburu itu, jadi ia ingin memeriksa mereka sendiri, dan setelah menganalisis mereka, ia menyatakan bahwa ia ingin mereka bergabung dengan pasukan County Land karena mereka bisa sangat berguna di sana. Ayah mereka sangat senang, bahkan tidak percaya, bahwa anak-anaknya bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi prajurit berpangkat tinggi. Saat ARS sedang bertanya tentang anak bungsu mereka, Char memperhatikan seorang anak kecil yang mencoba mencuri sepotong roti, lalu diam-diam berlari pergi. Tetapi ayahnya menegurnya dan menyuruhnya untuk memperkenalkan diri dengan benar. ARS awalnya tidak terlalu memikirkannya, tetapi ia memutuskan untuk memeriksa statistik anak itu. Dan apa yang ia lihat berikutnya benar-benar mengejutkannya. Anak itu memiliki lebih dari 100 poin inteligensi dan merupakan seorang ahli taktik peringkat S. Ia sampai menumpahkan semua minumannya sambil batuk-batuk karena kaget, berpikir bahwa tingkat inteligensi seperti ini sangat legendaris, dan ia meragukan ada orang lain di seluruh kerajaan yang bisa menandinginya dalam hal kecerdasan. Ayah anak itu meminta maaf, mengklaim bahwa tidak seperti kakak-kakaknya. Rose memang agak canggung. Namun, mata ARS berbinar saat menatap Rose dan menyatakan bahwa ia benar-benar ingin menjadikan Rose sebagai bawahannya. Hal ini membuat sang ayah dan kedua putranya terkejut. Mereka hampir tidak percaya. Ayah mereka menyarankan ARS untuk mempertimbangkannya kembali, karena Rose hanya akan menjadi beban. Tetapi ARS mendekati anak kecil itu, dan dengan semangat bertanya, apakah ia mau menjadi bawahannya dan bekerja untuknya. Anak itu melihat ke atas dengan ketakutan, berpikir bahwa orang-orang ini akan memaksanya untuk mengangkat senjata dan bertempur. Ia mulai menangis dan langsung menolak, mengklaim bahwa ia pasti akan mati dengan mudah. Ayahnya menegurnya karena berbicara seperti itu kepada seorang bangsawan, tetapi Rose langsung lari dan bersembunyi di kamarnya. ARS merasa sedih karena terus-menerus ditolak, namun ayah Rose meminta maaf, mengatakan bahwa Rose memang tidak berguna. Sejak ibunya meninggal, Rose menutup diri di kamar, tidak seperti kakak-kakaknya yang berlatih memanah dan membelah kayu, menjadikannya pemburu yang buruk. ARS berkata bahwa kekuatan fisik bukanlah segalanya, dan berbeda dari saudara-saudaranya, Rose memiliki kecerdasan luar biasa yang bisa menjadikannya ahli taktik hebat. ARS tidak ingin menyerah dan mengatakan bahwa ia akan mencoba meyakinkan Rose sekali lagi. Ia masuk ke kamar Rose dan melihat anak kecil itu sedang membaca buku, tetapi begitu melihat ARS, Rose langsung menangis lagi. ARS berusaha menenangkannya, mengatakan bahwa ia tidak akan menyakitinya, dan bertanya apakah ia suka membaca buku. Rose menjawab bahwa ibunya dulu sering membacakan buku untuknya, dan karena ini satu-satunya buku yang mereka miliki, ia terus membacanya setiap kali mengingat ibunya. ARS lalu menawarkan iming-iming tambahan, menjanjikan bahwa di rumahnya ada perpustakaan raksasa berisi semua jenis buku yang bisa dibayangkan. Ini menarik perhatian Rose, tetapi ia bertanya, apakah ia diizinkan membawa satu buku saja? ARS setuju. Hari itu juga, mereka kembali ke rumah besar bersama ketiga bersaudara itu. Tetapi Rose langsung menangis
ketika seorang pelayan mencoba bermain dengannya. ARS meminta Char untuk mengantar kakak Rose berkeliling rumah, sementara ia membawa Rose ke perpustakaannya. Anak itu langsung terpukau dengan jumlah buku yang sangat banyak di sana, dan mulai memilih buku-buku, sementara ARS berkata bahwa ia sendiri juga perlu belajar, dan mereka akan bertemu lagi nanti. Beberapa jam berlalu, dan ARS terbangun, menyadari bahwa ia ketiduran saat belajar. Ia segera berlari turun, khawatir Rose mungkin telah melarikan diri. Namun, saat ia masuk ke perpustakaan, ia melihat Rose juga tertidur di antara tumpukan buku. Ray mengatakan bahwa anak ini luar biasa, karena ia langsung mempelajari kata-kata baru dan memiliki proses berpikir yang sangat dalam. ARS memeriksa statistik Rose lagi dan melihat bahwa statistiknya sudah meningkat pesat, sesuatu yang sangat luar biasa. Akhirnya, kakaknya datang dan mulai mengejek Rose karena dikelilingi buku, padahal ia bahkan tidak bisa membaca. Ini mengejutkan ARS yang bertanya apa maksud mereka. Kedua pemburu itu menjawab bahwa selain ibu mereka, tidak ada seorang pun di keluarga yang tahu cara membaca, karena mereka semua pemburu. Rose hanya mendengar cerita dari ibunya ketika ia masih hidup, tetapi ibunya tidak pernah mengajarinya membaca. Rose kemudian terbangun, dan ARS bertanya bagaimana ia bisa belajar membaca. Rose menjawab bahwa ia belajar membaca hanya dengan mendengarkan apa yang dikatakan ibunya dan mencocokkannya dengan bentuk huruf di buku. Ini benar-benar mengejutkan saudara-saudaranya yang mengatakan bahwa Rose baru berusia 2 tahun saat itu. Jadi bagaimana mungkin ia bisa mengingat semua itu? Namun, Rose menjatuhkan bom dengan mengatakan bahwa ia sebenarnya mengingat setiap hal yang terjadi sejak hari ia lahir. Keesokan harinya, ARS memutuskan untuk meningkatkan kepercayaan diri Rose dan berkata bahwa itu bukan satu-satunya cara untuk berburu, dan bahwa dia juga bisa belajar cara membuat perangkap. Rose menjawab bahwa dia sudah memikirkannya, tapi tidak pernah merasa yakin, jadi ARS menyuruhnya untuk mencoba. Tak lama kemudian, pria tua itu tiba di hutan hanya untuk melihat perangkap besar di tengahnya, sementara kakak-kakaknya dengan semangat memberitahunya bahwa Rose membuat perangkap itu sendiri, yang sudah menangkap banyak babi hutan. Rose menjelaskan bahwa dia menyadari bahwa babi hutan jantan marah karena warna kuning mereka. Jadi dia mengecat pintu yang tergantung dengan warna itu, yang membuat babi hutan menabraknya dan terperangkap di dalamnya. Selain itu, dia menggantungkan herba khusus di sekitar batas perangkap untuk memastikan bahwa betina dan anak-anaknya menjauh, karena mereka tidak suka bau tanaman itu. Ini akan memastikan bahwa mereka tidak terlalu banyak berburu anak-anak yang bisa mengurangi populasi mereka dan menyebabkan kepunahan. Dia dengan semangat melihat ayahnya untuk mendapatkan persetujuan, tapi tidak mendapatkannya, yang membuatnya semakin sedih. Malam itu, dia duduk di kamarnya sendirian, menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ibunya, karena setelah melahirkannya, ibunya jatuh sakit. Dia menangis sendirian di kamar saat mendengar kakak-kakaknya dan ayahnya naik ke atap untuk minum. Kakak-kakaknya bertanya, mengapa ayah begitu ketat dengan Rose? Dan ayah mulai menangis, mengklaim bahwa itu semua salahnya karena selalu ketat dengan Rose, hanya karena dia buruk dalam berburu. Dia mengklaim bahwa dia bersikap dingin padanya sekarang, karena dia ingin Rose membencinya, agar dia merasa tidak membutuhkan ayahnya dan pergi ke tempat Lord AR, di mana kemampuannya akan dihargai dengan besar, dan dia akan hidup bahagia. Rose mendengar semua ini dan menangis, menyadari bahwa ayahnya mencintainya. Keesokan paginya, ARS datang untuk menjemput kakaknya, berpikir bahwa Rose tidak akan pernah setuju untuk ikut, tetapi dengan kejutan, anak kecil itu berlari keluar dengan membawa tas besar. Dia memberitahu ayahnya bahwa dia tidak akan pernah membencinya dan berjanji akan menjadi pria besar. Kemudian kembali kepada ayahnya, dan mereka akan selalu hidup bersama. Ayahnya mulai menangis, dan akhirnya semua kakak-kakaknya bersumpah setia kepada tuan muda yang muda itu saat mereka menjadi pengikutnya, menantikan petualangan yang akan datang. 3 tahun berlalu, dan ketika ARS berusia 9 tahun, ayahnya jatuh sakit. ARS memintanya untuk membiarkannya memimpin pasukan mereka dalam perang, menggantikannya, tetapi ayahnya menolak. Setahun yang lalu, Duke of Mission meninggal karena usia tua
dan menunjuk putranya yang lebih muda sebagai penerusnya. Namun, kakak laki-laki yang lebih tua menolak menerima wasiat itu dan menuduh bahwa adiknya telah memanipulasinya untuk menjadi duke yang baru. Karena kakak laki-laki yang lebih tua baru-baru ini menunjukkan prestasi besar dalam perang, banyak bangsawan mendukungnya dalam perang suksesi ini, yang mengakibatkan Mission terbagi menjadi dua karena perang saudara, dan daerah tetangga, Duchy of Sates, memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang mereka, semakin memperburuk keadaan. ARS percaya bahwa dia harus pergi berperang, tetapi ayahnya memberitahunya bahwa ada hal-hal lebih penting yang harus dia lakukan karena tunangannya akan datang ke sini. ARS terkejut mendengar tentang tunangannya, dan ayahnya berkata bahwa dia pasti lupa memberitahunya bahwa dia sudah bertunangan bahkan sebelum lahir. Dia memberikan surat dari tunangannya, dan ARS segera berlari ke teman-temannya untuk memberitahu mereka tentang keadaan darurat ini. Dia kebingungan karena tidak pernah tahu bahwa dia memiliki tunangan, dan sekarang tunangannya akan datang mengunjunginya. Seorang pelayan segera memberitahunya bahwa tunangannya sudah ada di gerbang, dan ARS dengan gugup pergi ke sana untuk menyambutnya. Karena di kehidupan sebelumnya, dia bahkan tidak pernah memiliki pacar. Jadi dia gugup tentang bagaimana cara memperlakukan tunangannya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Lisha, dan ARS terpesona oleh kecantikannya. Sebelum menyadari bahwa status diplomat Lisha adalah 100 dan ambisinya 80. Dia terkejut dan berpikir bahwa Lisha adalah orang yang berbahaya, yang mungkin mencoba merebut keluarganya sambil berpura-pura menjadi gadis manis. Namun, saat Lisha tersenyum kepadanya, dia tiba-tiba melupakan niatnya untuk menghentikan Lisha mengambil alih keluarganya, dan malah mulai bernyanyi untuknya. Dia mengundangnya masuk, dan Lisha bersama pelayannya melihat semua pelayan yang terburu-buru menyiapkan sambutan untuknya. Pelayannya hampir bersikap rasis ketika melihat Rai, tapi Lisha menghentikannya. Dia tahu tentang Ray dan pencapaiannya yang luar biasa di medan perang, dan meminta pelayannya untuk meminta maaf karena bersikap kasar kepadanya. Pelayan itu meminta maaf kepada ARS, yang mengatakan bahwa itu tidak masalah. Setelah itu, para pelayan memberikan Lisha sejambak mawar sebagai sambutan, dan dia dengan ceria menerimanya. Dia berjalan mengelilingi rumah, memuji tempat itu, dan dengan sopan menyapa semua pelayan di sana. ARS hanya bisa menatapnya dengan kagum, tidak bisa memahami niat sebenarnya darinya. Tak lama kemudian, mereka duduk untuk makan malam, dan Lisha menunjuk bahwa ada saus di wajah ARS. ARS bingung dan cepat-cepat membersihkannya sambil berpikir bahwa Lisha benar-benar pandai berkomunikasi, dan bahkan dia bisa berbicara kecil dengannya dengan mudah. Dia juga sangat cantik, dan jika dia tidak melihat status diplomasi dan ambisi tinggi Lisha sebelumnya, dia pasti sudah jatuh cinta padanya. Lisha kemudian berkomentar bahwa dia melihat kota Lamberg di jalan, dan kota itu terlihat cukup hidup baginya. ARS berkata bahwa dia ingin sekali menunjukkan kota itu padanya jika cuacanya cerah, dan Lisha memberitahunya bahwa itu akan segera terjadi. Hampir seketika hujan berhenti dan awan terbuka, memberikan jalan bagi sinar matahari. ARS terkejut dan bertanya kepada Lisha, apakah dia bisa mengendalikan cuaca? Lisha membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa dia hanya melihat awan di jalan dan memprediksi bahwa itu akan segera lewat. Lisha meminta ARS untuk menunjukkan kota sekarang setelah cuacanya cerah, dan dia sangat senang untuk melakukannya. Mereka pergi ke pasar, dan semua orang menyapa ARS dan bertanya tentang gadis yang bersamanya. Dia memperkenalkan Lisha sebagai tunangannya, dan para wanita segera mulai menyebarkan berita baik itu. ARS kemudian tiba di tempat di mana dua pedagang sedang bertengkar karena salah satu dari mereka mengirimkan jenis batu sihir yang salah ke yang lainnya. ARS berpikir bahwa dia harus menyelesaikan pertengkaran ini sebagai pewaris wilayah ini. Jika tidak, Lisha akan menganggapnya tidak kompeten dan merebut wilayah itu. Tiba-tiba, Char datang dan menawarkan untuk menyelesaikan pertengkaran itu dengan membungkam kedua pedagang tersebut selamanya, tetapi Lisha memberitahunya bahwa dia tidak bisa. Lisha segera mengenali Char sebagai penyihir legendaris dan mengaku sangat mengaguminya. Lisha memuji Char dan meminta jabat tangan, dan berhasil memenangkannya. Setelah itu, Lisha meminta ARS untuk membiarkan dia menangani konflik tersebut
dengan imbalan permintaan kecil darinya. Sebelum ARS sempat memutuskan permintaannya, Lisha sudah berada di depan kedua pedagang itu dan meminta mereka untuk berhenti berkelahi, takut wajah tampan mereka rusak. Dia memperkenalkan dirinya sebagai tunangan ARS dan kedua pria itu langsung berhenti bertengkar dan memberi ucapan selamat padanya. Lisha kemudian mengatakan kepada pedagang batu sihir itu untuk menjual batu sihir suara miliknya kepada dirinya, karena di wilayahnya tidak ada batu tersebut. Dia juga menawarkan kepada pedagang kedua untuk membeli batu sihir api yang dibutuhkannya dengan harga murah dari wilayahnya, karena mereka memiliki gunung berapi di sana. Dia mengatakan bahwa ini adalah solusi yang sempurna untuk mereka, dan memberikan semua kredit ide tersebut kepada ARS. Para pedagang mempercayainya dan berterima kasih kepada ARS yang memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta mereka agar selalu membuat dokumen tertulis untuk setiap kesepakatan yang mereka buat. Setelah semua orang bubar, ARS berterima kasih kepada Lisha dan mereka melanjutkan tur mereka. Mereka dalam perjalanan pulang saat sore hari, ketika Lisha ingin menagih imbalan dari permintaan sebelumnya. ARS menunggu dengan gugup, namun Lisha hanya ingin tahu tipe gadis seperti apa yang disukai ARS. ARS tercengang karena dia benar-benar tidak memahami niat sebenarnya dari Lisha. Dia tahu bahwa kecerdasan Lisha jauh melampaui dirinya, tetapi dia siap mengambil risiko. Dia mengatakan kepada Lisha bahwa dia menyukai orang yang jujur dan secara tulus mengungkapkan niat mereka. Lisha hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dia akan menjadikannya sebagai referensi. Malam itu, mereka makan malam bersama dengan hangat. Lalu ARS pergi tidur, masih bertanya-tanya tentang niat sebenarnya dari tunangannya. Saat dia mengangkat selimut tempat tidurnya, dia terkejut menemukan Lisha bersembunyi di sana. Namun Lisha meminta dia untuk diam. ARS mengatakan bahwa Lisha ada di kamar yang salah. Tetapi Lisha memberitahunya bahwa dia datang dengan sengaja untuk memberinya kejutan. Dia merujuk pada percakapan mereka sebelumnya, di mana ARS mengatakan bahwa dia menyukai orang yang jujur. Dan sekarang dia ingin berbicara dengan jujur. ARS menuangkan teh untuk mereka memulai pembicaraan. Dan Lisha bertanya apa pendapatnya tentang dirinya. ARS sampai menyemburkan tehnya karena kaget dengan pertanyaan itu. Lalu bertanya apa maksudnya. Lisha mengungkapkan bahwa dia memiliki keterampilan yang memungkinkan dirinya untuk melihat emosi seseorang bahkan saat mereka menyembunyikannya. Ketika pertama kali bertemu ARS, emosi yang dia baca di wajahnya adalah keraguan. Lisha mengaku bahwa dia mencoba bersikap ramah untuk mengurangi keraguan itu, tetapi justru semakin membesar, hingga ARS bahkan memintanya untuk bersikap jujur. Dia bertanya apa tepatnya yang membuat ARS curiga, dan ARS menyadari bahwa semua masalah ini bermula dari dirinya melihat status Lisha. Ia memutuskan untuk jujur dan mengungkapkan bahwa dia bisa melihat berbagai atribut orang lain. Dia melihat diplomasi dan ambisi Lisha yang tinggi, yang membuatnya bertanya-tanya apakah perilaku manis yang ditunjukkan Lisha hanyalah sandiwara. Lisha akhirnya mengerti dan mengakui bahwa memang dia memiliki ambisi besar. ARS bertanya tentang ambisi seperti apa, dan Lisha memerah ketika mengatakan bahwa itu adalah ambisi setiap wanita untuk menemukan pria luar biasa yang akan jatuh cinta pada mereka pada pandangan pertama. ARS pun ikut memerah, dan suasana di antara mereka menjadi canggung dan tegang. Dia menyadari bahwa sebagai putri seorang bangsawan, Lisha memang membutuhkan suami yang luar biasa untuk berkembang, dan dia bertanya-tanya apa pendapat Lisha tentang dirinya yang hanya pewaris wilayah kecil. Lisha tertawa dan berkata bahwa dia bisa membaca pikirannya dengan akurat. Dia mengatakan bahwa memang wilayah ini kecil, dan jika ARS ternyata adalah orang yang payah, dia akan melakukan apa saja untuk membatalkan pertunangan mereka. Hal itu sangat mengejutkan ARS, tetapi kemudian Lisha berkata bahwa sekarang dia benar-benar ingin menikah dengannya. Dia menyatakan bahwa hubungan keluarga mereka memang lemah saat ini, tetapi dia bisa melihat bakat dalam diri ARS untuk membuat keluarganya menjadi besar dan kuat. Dia bisa melihat bahwa ARS dicintai oleh rakyatnya. Dan semua orang benar-benar bahagia saat mengetahui bahwa dia telah bertunangan. Lisha mengklaim
bahwa itu sudah cukup sebagai bukti bahwa ARS adalah pria yang luar biasa, sehingga dia jatuh cinta padanya. ARS memerah mendengar pengakuan itu. Lalu Lisha mengucapkan selamat malam dan kembali ke kamarnya. Setelah sendirian, ARS panik dan menyadari bahwa ambisi Lisha ternyata sangat menggemaskan. Di luar pintunya, Lisha juga masih merasa gugup tentang tindakan beraninya menyelinap ke kamar seorang pria dan mengungkapkan perasaannya. Namun, dia juga merasa sangat bahagia karenanya. Keesokan harinya, Lisha kembali ke wilayahnya sambil memikirkan bahwa dunia para bangsawan adalah tempat yang busuk, penuh dengan keserakahan dan kebohongan. Para bangsawan akan menggunakan segala cara untuk menjatuhkan orang lain dan naik ke atas. Lisha selalu merasa terganggu dengan kemampuannya membaca emosi orang lain, karena emosi mereka selalu kotor. Dia mengira kemampuannya itu adalah kutukan. Sampai suatu hari, dia melihat seorang wanita yang bahagia menikah dengan pria kuat dan makmur. Saat itu, dia sadar bahwa jika dia bisa menikahi pria yang luar biasa dalam kekuasaan dan reputasi, dia bisa keluar dari dunia penuh negativitas ini. Karena itu, dia mengasah seni berbohong untuk menyenangkan orang lain dengan membaca emosi mereka, sambil mencari keluarga kuat untuk dinikahi. Awalnya, Lisha tidak berniat menikah dengan ARS karena keluarganya yang lemah, dan kesan pertama ARS juga tidak terlalu baik. Tidak peduli apa yang dia lakukan, ARS justru semakin curiga padanya. Namun, kemudian ARS melakukan sesuatu yang memenangkan hatinya. Saat mereka berjalan-jalan di pasar, ARS meminta maaf karena jalanan terlalu kasar untuk kaki Lisha, yang lembut dan membawakannya salep kalau-kalau sepatunya menyakitinya. Saat itulah Lisha menyadari bahwa ARS adalah orang yang luar biasa baik. Ditambah dengan rasa hormat yang diterimanya dari rakyatnya, dia langsung menganggap ARS sebagai pria idealnya dan jatuh cinta pada saat itu juga. Kini, Lisha berpikir bahwa ARS adalah orang yang cakap dan kuat, tetapi juga baik hati, dan dia tidak ingin kebaikan itu menjadi kelemahannya. Sebagai orang yang suatu hari akan menjadi yang paling dekat dengannya, Lisha bersumpah akan menghancurkan semua rintangan yang menghalangi masa depan bahagia mereka. Setelah pertemuan pertama mereka, ARS dan Lisha mulai sering bertukar surat. ARS merasa sedikit cemas, karena di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah berbincang dengan gadis seperti ini. Tetapi, dia mampu sedikit menggoda Lisha melalui surat. Lisha kembali mengunjungi ARS, dan ARS memberinya beberapa benih bunga karena dia tahu Lisha menyukai bunga. Lisha berterima kasih dan mengingatkan bahwa ARS belum memberikan jawaban atas pengakuan cintanya. ARS gugup, tetapi Lisha memberitahunya bahwa dia boleh mengambil waktu karena dia akan berusaha keras untuk membuatnya jatuh cinta. Mereka terus berbicara lewat surat, dan waktu berlalu hingga perang suksesi mereda. Ayah ARS juga mulai membaik. Lebih dari itu, ARS ingin memberitahu Lisha bahwa dia pun telah jatuh cinta padanya. Beberapa waktu kemudian, kesehatan Lord Raven kembali memburuk, dan dokter keluar dari kamarnya dan memberitahu ARS muda bahwa mungkin sudah waktunya untuk mulai mempersiapkan pikirannya untuk kemungkinan terburuk yang akan datang. ARS merasa sangat cemas tentang seluruh situasi ini. Sementara itu, penguasa Missionen saat ini akhirnya dibunuh oleh seorang prajurit yang menusuknya dari belakang seperti raja gila dan kemudian mencoba melarikan diri. Sayangnya, sang pembunuh akhirnya terkepung sehingga ia melompat keluar jendela dan mengakhiri hidupnya sendiri. Malam berikutnya, kabar ini sampai ke Lord Raven, yang membaca surat tersebut di depan Dewan Setianya, lalu bertanya kepada Rose tentang pendapatnya mengenai masalah ini. Rose menjelaskan bahwa sekarang, karena tidak ada lagi yang duduk di tampuk kekuasaan, menurutnya perang mematikan antara kedua putra mendiang Lord tak terhindarkan, dan mereka juga harus mulai mempersiapkan pasukan mereka. Raven memikirkan situasinya dan menyatakan bahwa sekarang kepala county, tempat mission, berada harus memilih dan mendukung salah satu dari kedua putra tersebut dalam urusan suksesi ini, dan kemungkinan besar kepala county, Lumi, akan memilih putra sulung dibandingkan dengan yang lebih muda. Ini berarti bahwa apapun yang terjadi, mereka juga harus mendukung putra sulung tersebut. Namun,
Saat Raven mencoba bangkit, ia jatuh kembali ke tempat tidur dalam keadaan tidak sadar. Beberapa malam kemudian, surat panggilan akhirnya tiba di keluarga Lovin, memerintahkan Sang Lord untuk hadir dalam dewan. Aerys membaca surat itu dan memberitahu Presiden Rai bahwa ayahnya tidak berada dalam kondisi untuk mengunjungi county sendiri. Dan Rai setuju seraya memberitahu Aerys untuk tidak khawatir. Ia mengatakan bahwa ia akan berangkat keesokan harinya bersama Char untuk bertemu dengan kepala county. Tetapi Aerys mengatakan bahwa ia juga akan menemani mereka menggantikan ayahnya. Keesokan paginya, mereka tiba di County Kanar, yang membuat Aerys terkejut karena ia tidak pernah membayangkan sebuah tempat sebesar ini dapat dikuasai oleh satu lord. Mereka berjalan menuju gerbang kastil di mana mereka dihentikan oleh penjaga. Aerys menyerahkan surat yang dikirim oleh Lord Lumi, mengklaim bahwa ia di sini untuk mewakili keluarga Lovin. Penjaga itu tampak agak ragu, tetapi segera mengenali Char sebagai putri api dan Rey sebagai malaikat maut dari keluarga Lovin. Penjaga itu langsung menerima mereka masuk ke dalam kastil dan mulai memimpin mereka menuju ruang pertemuan. Tetapi mereka akhirnya bertemu dengan salah satu bawahan Lord Lumi bernama Ren. Dia tampak seperti orang yang seimbang dengan statistik di atas rata-rata dalam semua kategori. Dia menyambut mereka dengan hangat dan mengaku bahwa ia tidak pernah mengira akan melihat si Lord muda alih-alih ayahnya. Sebelum ia berbalik ke arah Rey dan Char, menanyakan apakah mereka ingin bergabung dengan Lord Lumi sebagai bawahannya. Ini membuat Aerys sedikit ketakutan, tetapi para bawahannya setia dan mereka menolak tawaran tersebut. Tak lama kemudian, Aerys memasuki ruang pertemuan dan segera mulai merasa seperti ikan di luar air karena atmosfer yang begitu intens, jadi dia hanya duduk di kursi di meja. Salah satu orang tua di sana mengingat Aerys dari saat ia masih kecil dan menawarkan beberapa kue kepadanya, sementara si gendut memandangnya dengan jijik. Tiba-tiba, pintu terbuka dan semua orang berdiri saat Lord Kenar memasuki ruangan bersama Ren. Aerys langsung mulai mengintip statistik Lord Lumi dan menyadari bahwa seperti yang diharapkan, Lord tersebut tampaknya memiliki statistik dan kemampuan yang sangat tinggi, meskipun tetap saja tidak mendekati statistik ayahnya. Dewan terpercaya Lumi, yaitu Ren, memberikan semua atribut yang kurang dimiliki Lumi menurut Aerys. Bersama-sama, Lumi dan Ren mungkin akan membuat keputusan terbaik untuk negara. Lord itu meminta semua Lord lainnya untuk tetap duduk saat ia menjelaskan bahwa penguasa Mission telah dibunuh. Yang berarti perang berdarah sudah di ambang pintu. Ia mengatakan bahwa ia memanggil mereka semua untuk memperjelas bahwa mereka semua akan mendukung Lord Karan, putra sulung, dibandingkan dengan putra bungsu. Dan jika ada yang keberatan, mereka harus mengatakannya sekarang. Baik orang tua itu maupun si gendut langsung mengklaim bahwa mereka tidak keberatan. Aerys juga mengikuti langkah mereka dan berjanji untuk mendukung kakak dalam perang yang akan datang. Baik orang tua itu maupun si gendut langsung mengklaim bahwa mereka tidak keberatan. Aerys juga mengikuti langkah mereka dan berjanji untuk mendukung kakak dalam perang yang akan datang. Lord itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka semua harus memiliki pasukan siaga, karena ia khawatir bahwa kaunti tetangga mungkin mencoba memanfaatkan situasi ini dan menyerang mereka. Jika itu terjadi, mereka harus memastikan bahwa mereka memiliki cukup pasukan untuk bertahan. Setelah itu, ia membubarkan sidang, tetapi sebelum pergi, ia mendekati Aerys dan memujinya karena menghadiri dewan menggantikan ayahnya. Lumi mengatakan bahwa meskipun wilayah Lamberg sangat kecil, dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah merekrut beberapa bakat luar biasa, yang telah menyebabkan mereka menjadi salah satu kekuatan terkuat di sekitar. Ia menyuruh Aerys untuk terus melakukan pekerjaan bagus dan kemudian pergi. Namun, sebelum Aerys bisa bergerak, si gendut menghentikannya dan memperkenalkan dirinya sebagai ayah Lish. Ia memberitahu Aerys bahwa putrinya sangat sedih belakangan ini karena ia tidak lagi membalas surat-suratnya. Tiba-tiba Aerys teringat bahwa ia memang berniat mengirim balasan kepadanya. Tetapi setiap kali ia duduk untuk menulis, selalu saja ada sesuatu yang mengganggu. Si gendut itu mengatakan bahwa ia tahu putrinya sangat pintar sejak kecil, dan karena itu ia tidak terlalu memperhatikannya. Karena kurangnya perhatian itu, Lish mulai menghabiskan lebih banyak waktu di istana dan mempelajari semua taktik
serta tipu daya dari para politisi. Akhirnya dia memberitahu RS bahwa awalnya dia ragu terhadap bocah bangsawan yang ingin dia nikahi itu. Tetapi sekarang dia yakin bahwa ARS bisa menghadapinya. Dan dia meminta maaf karena telah menatapnya dengan tajam. ARS juga meminta maaf kembali dan berjanji akan membalas suratnya. Kembali di wilayah Lamberg, Lord Raven memuji ARS karena telah menghadiri Dewan Perang dan menyebutnya sebagai pria dewasa karena telah mengambil langkah tersebut. Ini membuatnya sangat bahagia, tetapi dia sadar bahwa kemampuannya masih sangat lemah, sehingga dia mulai berlatih setiap hari bersama Rai. Sayangnya, meskipun semua orang menunjukkan kemajuan, dia sendiri tampak tidak berkembang sama sekali. Rai menyuruhnya untuk beristirahat, tetapi dia menolak karena dia tahu bahwa dia tidak bisa mengambil risiko. Dia teringat bagaimana dalam setiap pertempuran latihan, dia selalu dikalahkan dengan telak dan parah. Karena sebanyak apapun buku yang dia baca, dia tidak bisa mengalahkan siapapun yang memiliki pengalaman praktis sebenarnya. Tiba-tiba Rose berlari masuk ke halaman dan memberikan ARS sebuah surat. Surat itu ternyata berasal dari Lord Lumi, yang memberitahu bahwa wilayah tetangga sedang menyerang wilayah Lord Tua, dan mereka perlu berbaris melawan mereka. Ini benar-benar membuat ARS ketakutan, tetapi dia tahu ayahnya tidak cocok untuk memimpin pasukan. Jadi dia memanggil pasukannya dan mencoba memberikan pidato. Tiba-tiba ayahnya muncul di belakangnya dan mengklaim bahwa dialah yang akan memimpin pasukan. Ketika ARS mencoba untuk memprotes, Raven hanya menjawab bahwa dia belum menjadi seorang pejuang. Untuk membuktikannya, Raven membawa seorang tahanan yang sedang menunggu eksekusi dan memerintahkan ARS untuk menyaksikan eksekusinya. Berjanji bahwa jika dia bisa tetap tenang, maka dia akan mengizinkannya memimpin pasukan ke medan perang. Tahanan itu dibawa ke blok eksekusi dan segera dipenggal. Seperti yang sudah diperkirakan Raven, ARS masih terlalu baik dan lemah karena dia langsung muntah di tanah. Raven memerintahkan pasukannya untuk berangkat dan mereka semua mengikutinya, meninggalkan Ars yang menangis karena kelemahannya sendiri, bertanya-tanya apakah dia akan pernah melihat ayahnya lagi setelah perang ini. Konflik tersebut menjadi pertempuran yang berkepanjangan selama sebulan, di mana pasukan mereka kalah jumlah lebih dari 5.000 orang. Namun, berkat taktik brilian Rose yang mengungguli para jenderal musuh, serangan sihir luar biasa dari Char yang mengguncang musuh sampai ketakutan, serta kemampuan tempur mematikan dari Lord Raven dan Ray yang menembus barisan musuh seperti pisau panas menembus mentega. Akhirnya pasukan mereka berhasil menang dan mengalahkan musuh yang jauh lebih besar, lalu merebut kastil tersebut. Setelah penaklukan selama sebulan, Lord Raven dan para pengikutnya kembali ke rumah 4 hari setelah ulang tahun Ares yang ke-12. Istri dan 2 anak bungsunya tetap di sisi ayah mereka saat kondisinya memburuk, takut akan kehilangan sang ayah. Saat malam tiba, ARS yang babak belur kembali ke kamar ayahnya dan bertanya kepada Rai tentang kondisi ayahnya. Ray menjelaskan apa yang terjadi pada ayahnya dan seberapa buruk keadaannya, sebelum bertanya apakah ada seseorang yang menyakiti ARS. ARS hanya menjawab bahwa dia terluka saat berlatih dan itu bukan masalah besar. Dia merasa sedih karena ayahnya terpaksa memimpin penaklukan meskipun dalam kondisi sakit parah, hanya karena ARS belum siap untuk melakukannya. Rai meyakinkannya bahwa itu bukan salahnya karena dia masih sangat muda, tetapi itu tidak berarti banyak bagi ARS yang tetap mengucapkan terima kasih atas kata-kata baik itu sebelum berbalik. Char memberitahu Rai bahwa dia mendengar ARS telah terus berlatih sejak mereka pergi dalam penaklukan dan bahwa perilakunya telah berubah. Dia berhenti tertawa dan melupakan segalanya. Hanya berlatih siang dan malam, melawan orang-orang yang lebih kuat darinya dalam harapan untuk menjadi lebih baik. Tiba-tiba pikiran mereka terputus oleh ketukan di pintu, yang membuat Ray khawatir karena sudah sangat larut. Ray merasa khawatir siapa yang datang, hanya untuk menemukan Lisha bersama pelayannya menunggu di depan pintu. Dia terlihat sangat khawatir dan meminta maaf karena datang begitu larut. Namun Lisha langsung bertanya apakah ARS baik-baik saja. Dia mengklaim bahwa sejak konflik dimulai, surat-suratnya menjadi aneh. Sebelumnya, surat-surat itu penuh dengan emosi saat dia berbicara melalui surat, tetapi sekarang surat-suratnya terasa lebih seperti formalitas karena tidak ada emosi di dalamnya.
Ray meminta maaf atas nama ARS dan memberitahu Lisa untuk tidak berpikir buruk tentangnya, karena ARS memiliki alasan sendiri. Namun, Lisa mengklaim bahwa dia tidak marah. Hanya saja dia khawatir tentang ARS dan bertanya, ada apa? Ray memutuskan untuk memberitahu Lisa tentang semua yang terjadi, termasuk eksekusi dan bagaimana dia menyalahkan dirinya sendiri atas kondisi ayahnya yang semakin menurun, karena dia tidak cukup kuat untuk mengendalikan situasi tersebut. Lisa merasa sangat kasihan pada ARS dan memutuskan untuk memeriksanya. Tetapi, begitu dia sampai di lapangan latihan, dia mendengar suara pertempuran sengit antara dua orang. Dia membuka pintu untuk mengintip dan melihat ARS bertarung melawan salah satu prajurit. Tetapi dia tampaknya tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Prajurit itu meminta ARS untuk menghentikan pertarungan hari ini karena tubuhnya sudah tidak dalam kondisi untuk bertarung lagi. Lisa juga berniat untuk memanggilnya dan menyuruhnya berhenti. Tetapi tiba-tiba ARS bangkit dengan kaki pincangnya dan menyatakan bahwa ayahnya dalam kondisi yang lebih buruk ketika dia bertarung melalui perang. Jadi ini adalah hal yang paling sedikit yang bisa dia lakukan sebagai anaknya. Mendengar ini, Lisa berubah pikiran karena dia menyadari betapa teguhnya ARS saat ini. Dia berbalik untuk memberitahu yang lain bahwa mereka sebaiknya membiarkannya sendirian untuk sementara. Tiba-tiba, seorang pelayan berlari dan memberitahu mereka bahwa Lord Raven telah sadar dan ingin berbicara. Rose menangis bahagia dan mengklaim bahwa dia akan memberitahu ARS. Tetapi, pelayan itu memberitahu mereka bahwa Lord telah memerintahkan agar hanya ketiga mereka yang dibawa terlebih dahulu. Ray, Char, dan Rose mengikuti perintah tersebut dan memasuki kamar Raven, di mana mereka menemukan Lord sedang duduk lemah. Dia berterima kasih kepada mereka karena telah menangani pertempuran dengannya meskipun dalam keadaan sakit. Kemudian, dia bertanya tentang kehidupan mereka di rumahnya dan apakah mereka menyukainya di sini. Ray menjawab bahwa dibandingkan dengan kehidupannya yang dulu, tempat ini terasa seperti surga. Rose setuju dengan perasaan tersebut, mengklaim bahwa dia sangat menyukai tempat ini, sementara Char menjawab bahwa ini adalah satu-satunya rumah yang pernah dia kenal. Lord Raven berterima kasih kepada mereka karena telah bersama keluarganya. Meskipun saat pertama kali mereka datang, Raven tidak terlalu tertarik untuk menjadikan mereka pengikutnya. Ray adalah seorang yang berkulit berwarna. Rose baru berusia 5 tahun. Dan Char hanyalah seorang gadis lemah, tetapi mereka semua telah tumbuh dan membuktikan kegunaan mereka bagi keluarga yang penuh kasih ini. Dia mengklaim bahwa ARS belum cukup kuat untuk menghadapi medan perang sekarang dan memaksakan kepemimpinan kepadanya di usia yang begitu muda akan sangat kejam. Namun, dia tidak merasa memiliki pilihan lain sekarang. Berdiri di ambang pintu kematian membuatmu menyadari betapa banyak hal yang belum kamu lakukan dan dia menyesal karena tidak membawa ARS ke medan perang sebelumnya untuk menunjukkan kepadanya kenyataan dunia yang kejam ini. Dia selalu berusaha melindunginya dari dunia yang keras dan dingin. Berpikir bahwa dia bisa melindunginya, tetapi sekarang sudah terlambat. Karena dia tidak berpikir akan bertahan lebih lama lagi. Dia berbicara kepada mereka sebagai seorang ayah, bukan sebagai tuan mereka. Memohon agar mereka mendukung ARS mulai sekarang ketika dia tidak bisa lagi dan membungkuk di depan mereka. Air mata mulai mengalir di pipi Rose saat dia mengklaim bahwa dia akan belajar dengan keras dan memastikan untuk membantu ARS dengan setiap masalah yang muncul. Char mengklaim bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kepemimpinan, tetapi dia ingin membantu ARS mewujudkan impian utopinya, karena dia memiliki keyakinan penuh kepadanya. Ri angkat bicara dan mengklaim bahwa hidupnya tidak berarti apa-apa sebelum dia bertemu ARS, karena ARS memberinya arti hidup, dan dia berjanji untuk bertarung di sisi ARS sebagai pedang dan perisainya sampai hari dia mati. Mereka semua berterima kasih kepada Lord Raven, karena telah mempercayakan tugas ini kepada mereka, dan kemudian meninggalkan ruangan. Setelah itu, Lisa dipanggil masuk sementara ketiga orang tersebut keluar. Dan ini adalah pertama kalinya Lisa bertemu dengan Lord Raven. Raven meminta maaf karena bertemu dengannya dalam kondisi seperti ini dan mengklaim bahwa meskipun dia belum pernah bertemu Lisa sebelumnya, dia sudah pernah bertemu dengannya.
Itu terjadi bertahun-tahun lalu ketika ibunya meninggal. Dan Raven juga menghadiri pemakaman di mana dia melihat Lisha sebagai gadis muda yang menangis dalam kesedihan seperti orang lain. Tetapi ketika adik laki-lakinya mulai menangis karena lapar, Lisha segera menghapus air matanya dan memberikan beberapa kue untuk dimakan oleh adiknya. Pada hari itu, Raven menyadari betapa baiknya Lisha dan memutuskan untuk menawarkan bantuan kepada ayahnya dengan ARS. Dia memohon agar Lisha tetap berada di sisi ARS selama masa-masa sulit ini dan membantunya mengelola wilayah tersebut. Lisha mulai menangis saat dia menceritakan betapa kerasnya ARS berusaha untuk menjadi seperti ayahnya, yang membuat Raven tersenyum dan mengklaim bahwa Lisha sepertinya benar-benar jatuh cinta dengan ARS. Setelah itu, Lisha meninggalkan kamar dan langsung melihat Rai yang sedang menatap bulan dengan wajah muram. Setelah keluar dari jangkauan pandang Lisha, Rai meledak dalam tangisan tak terkendali melihat kondisi Lord Raven. Tak lama setelah itu, ARS dipanggil masuk dan dia datang dengan membawa obat-obatan. Dia mulai memberitahukan ayahnya tentang semua riset yang telah dia lakukan mengenai kondisinya dan juga mengklaim bahwa dia mungkin telah membuat beberapa terobosan. Lord Raven menyuruh anaknya untuk duduk di sampingnya dan mulai berbicara kepadanya seperti seorang ayah, menceritakan kisah hidupnya. Dia mengklaim bahwa dia berasal dari wilayah miskin, di mana sang Lord sangat korup dan memungut pajak yang sangat berat dari para petani miskin. Karena lelah dengan semua itu, Raven akhirnya melarikan diri dari rumah dan wilayahnya dan sampai di kota utama, di mana dia melihat wali kota untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Wali kota terlihat sangat megah di atas kudanya. Dan sejak hari itu, Raven memutuskan untuk membuat sesuatu dari kartu yang telah diberikan kepadanya, lalu mulai belajar bagaimana mengayunkan pedang sendirian. Tak lama kemudian, dia menjadi mahir dan akhirnya membedakan dirinya dalam beberapa pertempuran, yang secara perlahan membawanya dipromosikan ke status sebagai Lord wilayah Lamberg. Dan di sana hidupnya benar-benar dimulai. Dia memberitahu ARS untuk tidak menyalahkan dirinya atas situasi ini, dan mengklaim bahwa ARS harus menjadi kuat dan merawat orang-orang di wilayah ini. ARS mulai menangis, tetapi dia berusaha menguatkan dirinya dan berjanji untuk menjadi seorang Lord yang adil dan baik ketika waktunya tiba, dan untuk melindungi orang-orang serta keluarganya dari segala bahaya. Setelah itu, mereka berbicara sepanjang malam seperti ayah dan anak. Dan ketika pagi hari tiba, Lord Raven sudah tidak ada lagi untuk merawat keluarganya. Pemakaman diadakan pada malam hari, dan hampir seluruh Lamberg datang untuk menghadiri pemakaman Lord mereka, yang adil dan baik. Dia memanggil saudara-saudaranya untuk menghibur mereka, sebelum memberikan penghormatan pada pemakaman dengan bunga. Air mata mengalir di pipinya, tetapi dia menahan diri dan memberitahu rakyatnya bahwa ayahnya telah mengajarinya banyak hal, dan dia berbicara dengannya sepanjang malam. Dia mengklaim bahwa ayahnya telah mempercayakan dirinya untuk merawat seluruh wilayah tersebut. Dia berbalik dan dengan jujur mengklaim bahwa dia tidak sekuat ayahnya, dan dia juga bukan seorang veteran, tetapi dia berjanji untuk selalu merawat mereka sebaik-baiknya dan meminta dukungan mereka selama masa-masa sulit ini. Ini benar-benar menyentuh hati rakyatnya, dan mereka meneriakkan namanya, berjanji untuk mengikutinya sampai ke ujung dunia. Char mengingat waktu ketika dia habis-habisan dalam pertempuran, dan Raven datang untuk memeriksanya, memberitahunya untuk sedikit lebih santai, karena dia sudah melakukannya dengan sangat baik. Rose juga mengingat kebaikannya. Ketika dia sedang belajar di malam hari selama musim dingin, Lord Raven datang untuk memeriksanya dan memberinya selimut, lalu menyuruhnya untuk beristirahat dan tidak bekerja terlalu keras, karena dia masih anak-anak dengan banyak ruang untuk tumbuh. ARS merasa bersyukur memiliki begitu banyak orang yang menyayanginya di sekitarnya, dan dia berterima kasih atas kesetiaan mereka. Sementara mereka semua membungkuk di depan dirinya saat masa pemerintahan Lord yang baru dimulai, yang akan membawa tantangan dan ujian tersendiri. Dan episode ini berakhir di sini. Like dan subscribe jika kalian menyukainya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Petualang dan penuh warna, cerita epik drama mendalam, kami hadir untuk mengisahkan.